Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan makalah tentang demokrasi teori dan praktik yang diampu oleh dosen Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Saya Eva Hayati, NPM 2021020059 dan rekan-rekan saya Eka Prasetyani, NPM 2021020055, Faiza Ayu Wulandari, NPM 2021020062 dan Feptein Putra Andreas, NPM 2021020063 dari kelas B semester 1 Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung angkatan 2020-2021. Di bab pertama ini terdapat pendahuluan, yaitu latar belakang. Di Indonesia telah banyak yang menganut sistem pemerintahan. Namun, dari semua sistem pemerintahan yang bertahan mulai dari era reformasi 1998 sampai saat ini, yang bertahan adalah sistem pemerintahan demokrasi, di mana demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi ini mencakup sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi di Indonesia ini dipandang perlu dan sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selain itu, yang melatar belakangi pemakaian sistem demokrasi di Indonesia ini. Hal itu bisa ditemukan dari banyaknya agama yang masuk dan berkembang di Indonesia. Di bab kedua ini kita akan membahas tentang hakikat demokrasi. Kata demokrasi ditinjau dari dua pengertian, yaitu dari secara bahasa ataupun etimologis dan pengertian secara istilah atau terminologis. Yang pertama yaitu pengertian etimologis demokrasi. Dari sudut bahasa atau etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa, demos kratein atau demos kratos berarti pemerintahan yang rakyat atau kekuasaan rakyat. Merujuk pada pengertian demokrasi etimologis ini, perihal demokrasi adalah perihal penyelenggaraan kekuasaan dalam sejarah kehidupan politik manusia. Yang kedua yaitu pengertian terminologis demokrasi. Dari sudut pandang terminologi ini, banyak sekali definisi-definisi demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli. Masing-masing memberikan definisi sudut pandang yang berbeda. Beberapa definisi-definisi para ahli tentang demokrasi menurut terminologis. Yang pertama dari Haris Soce menyatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat. Karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan atau perkosaan orang lain yang diserahi untuk memerintah. Yang kedua, dari Henry B. Mayo yang menyatakan
Sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala, yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Yang ketiga, menurut International Commission of Justice, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan yang politik diselenggarakan oleh warga melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan yang bebas. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu norma dan pilar demokrasi. Yang pertama, norma demokrasi. Norma demokrasi dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu kesadaran akan pluralisme, tidak sekedar pengakuan pasif. Yang kedua, kesadaran untuk bermusyawarah. Yang ketiga, haruslah dengan tujuan. Yang keempat, norma kejujuran dan pemanfaatan. Dan yang kelima yaitu kebebasan nurani. Yang keenam yaitu trial and error, percobaan dan salah. Dalam demokrasi, demokrasi bukanlah suatu yang telah selesai dan saji tepat, merupakan suatu proses tanpa henti. Yang selanjutnya yaitu pilar demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintahkan. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat yaitu jaminan hak minoritas. Yang kelima yaitu hak asasi manusia. Yang kelima yaitu persamaan di depan umum. Yang selanjutnya yaitu proses hukum dan berkeadilan. Pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, diambangkannya nilai-nilai toleransi. Dan selanjutnya yaitu sejarah demokrasi. Sejarah demokrasi, dari segi perkembangannya, paham konsep demokrasi yang telah menjadi pilihan dalam sistem pemerintahan mendapat respon yang sangat beragam. Misalnya, filsuf Yunani yaitu kuno seperti Plato dan Aristoteles yang menganggap demokrasi sangatlah dekat dengan tirani. Plato secara tegas menyatakan bahwa demokrasi merupakan yang terburuk dari semua sistem pemerintahan. Dan yang selanjutnya yaitu bentuk paham demokrasi. Terkait perkembangan, paham demokrasi ini juga diperlukan dan dikembangkan bentuk atau macam-macam praktik demokrasi di berbagai belahan dunia. Macam-macam demokrasi sebenarnya hanya dipergunakan suatu negara dengan macam-macamnya. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan fokus perhatiannya, demokrasi dibagi menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi formal adalah demokrasi yang terfokus dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan. Yang selanjutnya yaitu demokrasi material adalah demokrasi yang berfokus dalam hidangan ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik. Yang selanjutnya yaitu demokrasi gabungan adalah demokrasi yang berfokus sama besar baik di bidang politik maupun ekonomi. 3. Bentuk dan ciri prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan negara. Yang pertama yaitu pemerintahan monarki. Kata monarki dalam bahasa Yunani yaitu manos, yang berarti archeis, yang berarti pemerintahan. Dan yang selanjutnya yaitu pemerintahan republik.
Pemerintahan republik berasal dari bahasa Latin yaitu res, yang berarti pemerintahan, dan publica, yang berarti rakyat. Ciri-ciri demokrasi sistem pemerintahan negara menurut Soekarno ada beberapa jenis ciri demokrasi dalam sistem pemerintahan negara yang beliau kumpulkan, yaitu yang pertama, ciri-cirinya yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keempat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi desa. Menurut Muhammad Hatta, pada tahun 1953, Indonesia sejak dulu sesungguhnya telah mempraktikkan ide tentang demokrasi, meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Indonesia masa lalu adalah demokrasi tingkat bawah, tetapi feodalisme di tingkat atas. Demikian pendapat dari Muhammad Hatta. Demokrasi desa memiliki 5 unsur, yaitu yang pertama rapat, kedua mufakat, ketiga gotong royong, keempat hak mengadakan protes bersama, dan yang kelima hak menyingkirkan diri dari kekuasaan raja yang absolut. Dikembangkan menjadi 3 konsep modern, yaitu demokrasi di bidang politik, demokrasi di bidang ekonomi, dan demokrasi di bidang sosial. 2. Demokrasi Pancasila. Nilai luhur Pancasila yang terkandung dan tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan pilar demokrasi modern. Nilai demokrasi yang terjabar dalam nilai Pancasila antara lain: 1. Kedaulatan rakyat, 2. Republik, ketiga negara berdasar atas hukum, yang keempat pemerintah yang konstitusional, kelima sistem perwakilan, keenam sistem musyawarah, dan yang ketujuh adalah prinsip ketuhanan. Demokrasi di Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan ke bawah, yaitu ke rakyat, dan ke atas itu ke Tuhan. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Indonesia sebagai unsur dari demokrasi Indonesia, yaitu prinsip musyawarah. 3. Perkembangan demokrasi Indonesia. Lahirnya konsep demokrasi dalam sejarah modern Indonesia dapat ditelusuri pada sidang BPUPKI antara bulan Mei hingga Juli 1945 yang diperdebatkan atau dirundingkan oleh Supomo dan Soekarno, yang sangat gigih menentang dimasukkan hak tersebut dalam konstitusi, dan pandangan kedua Muhammad Hatta dan Muhyamin yang memandang percantuman hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar. Kompromi atau hasil perdebatan tersebut akhirnya tercemin pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengeluarkan pikiran dengan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana mestinya dengan undang-undang. Menurut Juliardi Fluktasi, demokrasi Indonesia pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1949 dengan sistem demokrasi Pancasila. 2. Periode 1949 sampai 1959 dengan sistem demokrasi parlementer. Yang ketiga, periode 1959 sampai 1965 dengan sistem demokrasi terpimpin. Keempat, periode 1965 sampai 1998 dengan sistem demokrasi Pancasila atau sering disebut dengan Orde Baru.
Kelima, periode 1998 hingga sekarang dengan sistem demokrasi Pancasila, sering disebut dengan Orde Reformasi. Unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Tegaknya demokrasi sebagai tatanan kehidupan kenegaraan sangat tergantung pada unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Beberapa unsur penting tersebut antara lain: 1. Negara hukum. Negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta adanya penjaminan hak asasi manusia. 2. Masyarakat madani. Masyarakat madani ialah sebuah masyarakat dengan ciri-ciri terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara, serta berpartisipasi aktif dalam menegakkan demokrasi. Ketiga, aliansi kelompok strategis. Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekanan atau kelompok kepentingan, termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya, Faiza Wulandari, akan melanjutkan materi sebelumnya tentang Islam dan demokrasi. Islam dan demokrasi. Persoalan krusial Islam dan demokrasi. Masalah kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan manusia. Konsep kedaulatan menurut Abdullah Ahmad An-Naim memiliki bermacam-macam konotasi, seperti misalnya dalam hukum internasional, hukum konstitusional, dan filsafat politik. Tetapi menurutnya, kedaulatan selalu menandai otoritas atau pemerintahan yang tertinggi berdasarkan hukum. Kedaulatan didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi di mana rakyatnya diperintah dan bahwa seseorang atau sekelompok orang dalam suatu negara secara politik tidak ada yang lebih tinggi. Dalam pandangan Maududi, kedaulatan demikian ini hanyalah pantas diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berdaulat atas kehidupan manusia yang meliputi kehidupan moral, sosial, budaya, dan ekonomi. Menurutnya, konsep kedaulatan ini sebenarnya cukup sederhana. Karena di dalam Al-Quran secara jelas dikatakan Allah adalah pemelihara, pencipta, dan penguasa alam semesta ini. Oleh karena itu, kehendaknya lah yang dominan dalam kehidupan manusia. Kehendaknya lah yang kemudian berdudukan menjadi satu atau sebagai undang-undang. Ia menegaskan bahwa ketentuan hukum merupakan otoritas Allah. Allah memiliki kemutlakan dalam menentukan semua ketentuan kepada manusia dalam hal memerintah dan melarang yang dilakukan oleh para nabi dan tidak pernah terlepas dari otoritas Allah. Dilihat dari cara pandang tersebut, maka Islam tidak kompatibel dengan demokrasi. Dan karena dalam demokrasi, kekuasaan dan hukum sepenuhnya diputuskan dan berada di tangan rakyat, apakah itu langsung maupun melalui perwakilan. Dalam demokrasi, hukum dan perundang-undangan diubah dan diganti semata-mata berdasarkan pendapat dan keinginan rakyat. Yang kedua yaitu tentang kompatibilitas Islam dengan demokrasi. Telah memperlihatkan kalau ada sejumlah pandangan yang didasarkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah yang memang tidak kompatibel dengan demokrasi. Dalam hal ini yang bisa dilakukan hanyalah adaptasi yang parsial terhadap sejumlah ajaran Islam sehingga ia kompatibel dengan demokrasi. Adaptasi parsial ini bisa dilakukan dengan menelusuri sejumlah prinsip-prinsip pokok yang ada di dalam Islam yang bisa dijadikan sebagai ukuran. Dalam kaitan ini akan dikemukakan sejumlah prinsip yang sering dikemukakan oleh beberapa kalangan ilmuwan muslim, yaitu salah satunya adalah Abdul Karim Soroush. Soroush menyatakan bahwa demokrasi bagi dunia Islam didasarkan pada dua pilar.
Yang pertama, untuk menjadi orang yang benar-benar beriman, seorang harus bebas. Keimanan atau keyakinan yang berada di bawah ancaman atau paksaan adalah bukan keimanan yang bebas. Dan apabila seorang yang beriman secara bebas, tunduk dan patuh, bukan berarti bahwa ia mengorbankan kebebasan. Ia juga tetap memiliki kebebasan dan meninggalkan keyakinannya. Sangat kontradiksi apabila pada mulanya ada kebebasan untuk beriman, tetapi kemudian menghilangkan kebebasan itu. Kebebasan ini merupakan pilar atau basis demokrasi. Ilmuwan lain yang berbicara tentang Islam dan demokrasi adalah Rachid Al-Ghanouchi. Dalam kaitannya dengan demokrasi, ia menganjurkan suatu sistem yang Islami, yang karakteristiknya adalah pemerintahan mayoritas, pemerintahan yang bebas, kebebasan pers, perlindungan kepada mayoritas, adanya perlakuan yang sama terhadap semua partai, dan pemenuhan hak-hak pada kaum wanita. Peran Islam adalah memberikan suatu sistem dengan nilai-nilai normal. Demokrasi Islam pada dasarnya merupakan hasil dari pengalaman manusia dewasa ini. Legitimasi negara-negara muslim kontemporer didasarkan pada kebebasan dari kolonialisme Eropa modern. Suatu kebebasan di mana unsur keagamaan dan sekuler, muslim dan Kristen terlibat secara bersama-sama. Oleh karena itu, tidak ada ruang-ruang untuk membuat perbedaan di antara warga negara, dan persamaan yang sepenuhnya ini merupakan dasar bagi setiap masyarakat muslim. Islam sebagai sebuah agama tidak dengan serta-merta dapat disepadankan dengan demokrasi. Oleh karena itu, ketika ada orang yang mengatakan bahwa Islam sepenuhnya kompatibel dengan demokrasi, pernyataan itu barangkali tidak melihat keutuhan Islam sebagai agama. Karena memang, kalau ditelusuri secara lebih seksama dan terperinci, akan ditemukan sejumlah ajaran dan pandangan yang memang tidak sejalan dengan demokrasi. Meminjam istilah Quraish Shihab, bahwa tidak semua persoalan agama atau ajaran Islam dapat dimusyawarahkan. Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa ada ajaran-ajaran tertentu yang sudah demikian eksak sehingga tidak lagi memerlukan pemikiran manusia baik perseorangan atau kelompok. Oleh karena itu, dalam satu sisi ada ajaran yang Islam yang tidak kompatibel dengan demokrasi. Sekian dari materi Islam dan demokrasi. Saya akan menyimpulkan seluruh materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kelompok saya. Kesimpulannya adalah, sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara, hakikat demokrasi adalah peran utama dalam merakyat sosial dan politik. Dan dengan kata lain, sebagai pemerintahan di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal. Pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, pemerintahan untuk rakyat. Ketiga faktor ini merupakan tolak ukur dari suatu pemerintahan yang demokrasi. Itulah tadi penjelasan dari makalah Demokrasi Teori dan Praktik dari kami kelompok 3. Jika rekan-rekan ada yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Dan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.